insiden kecil di Cakranegara, Lombok, hingga Jenderal Van Ham tewas. Pada 24 Agustus 1894, Seorang orang rantai atau tahanan yang sedang asik menyiram jalan di depan perkemahan pasukan KNIL, Koninklijk Nederlands Indisch Leger, atau angkatan bersenjata milik pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Sialnya cipratan air itu mengenai orang Bali yang tengah melintas. Kemudian dia marah dan memukul orang rantai. Orang rantai tidak terima kemudian membalasnya. Orang Bali itu berteriak sambil mencabut kerisnya. Seperti dikutip dari koran Java Bode edisi 0809-1894. Kurang dari 1 jam setelah kejadian itu, sejumlah pria bersenjata datang dari berbagai penjuru, diantaranya dari Puri. Kemudian koresponden koran Java Bode melaporkan malam seusai kejadian itu, suasana di Cakranegara masih aman. Namun pada 25 hingga 26 Agustus 1894 sekitar pukul 00 WIB, kami dibangunkan rentetan tembakan yang teratur dari arah kota Mataram. Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan perasaan di atas atau karena pengamatan lain yang dilakukan. Demikian laporan Java Bode. Tentunya kami cemas memikirkan serangan itu dan menunggu informasi mengenai bunyi tembakan. Sementara komunikasi telegraf dengan Ampenan terputus. Sehingga kami harus sabar menunggu hingga pagi hari untuk mendengar kabar lebih lanjut mengenai hal tersebut. Sementara itu, kami juga berjaga-jaga, memperkuat pasukan semaksimal mungkin dan terus berlarian di malam hari setelah alarm dan bom berbunyi. Senjata diberikan kepada siapa saja yang bisa membawa senjata dan memiliki pengetahuan tentang cara menggunakannya. Sementara, pendudukan di Ampenan saat itu hanya tinggal 2 grup pasukan yang tersisa, yakni Batalion ke-9, kavaleri dan beberapa artileri dan pekerja umum. Kebakaran terjadi di Mataram dan Cakranegara berlanjut sepanjang malam, dan intensitasnya berlipat ganda saat fajar. Karena tidak ada kabar dari Cakranegara sampai keesokan paginya, kavaleri dikirim untuk menentukan sejauh mana komunikasi telah terputus. 15 menit dari perkemahan KNIL di Cakranegara, dia ditembak habis-habisan dan diancam dengan tombak. Tentara kavaleri yang mencari informasi itu kembali ke Ampenan, melaporkan tidak ada tanda-tanda pasukan KNIL di Mataram dan Cakranegara. Kondisi demikian, Komandan Kapal Perang Emma dan Hendrik mengajukan untuk dapat mendaratkan divisi pendaratan. Seluruh hari dan malam itu kami tetap dalam keadaan tertekan. Belum ada kabar tentang keadaan pasukan Mataram dan Cakranegara, katanya. Pada pagi hari Senin, 26/27 Agustus, 3 pekerja paksa yang dikirim ke Ampanan membawa sebuah surat yang mengatakan bahwa Batalion 60-70 dan artileri telah bergerak ke selatan Mataram. Perkemahan prajurit KNIL sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena musuh terus-menerus membakarnya dengan api. Dalam kejadian itu, Jenderal Van Ham dan Kapten Manders terluka parah. Hingga Jenderal Van Ham tewas bersama lebih dari 500 orang prajurit lainnya. Sebelumnya, Belanda mengirimkan ekspedisi militer ke Lombok pada Juli 1894 untuk menggulingkan kekuasaan penguasa Mataram. Namun, pasukan Bali menentang kehadiran militer Belanda dan menyerang kamp militer Belanda pada malam 25 Agustus 1894. Van Ham lahir pada tahun 1839, kemudian bergabung dengan militer pada tahun 1861 dengan pangkat Letnan 2 Knil. Pernah bertugas di Kalimantan, Sumatera Barat dan Aceh. Dipercaya sebagai komandan militer kedua untuk Jawa. Diangkat menjadi Jenderal Mayor pada tahun 1893. Tewas dalam pertempuran di Lombok pada tahun 1894 dan dimakamkan di Mataram, Lombok.
Belanda kembali dengan bala bantuan tambahan di bawah komando Jenderal Vetter. Mataram diserang hingga benar-benar hancur. Pada tanggal 8 November 1894, Belanda secara sistematis menembakkan meriam kepada posisi pasukan Bali di Cakranegara, sehingga menghancurkan istana, menewaskan sekitar 2.000 orang Bali, sementara mereka sendiri kehilangan 166 orang. Pada akhir November 1894, Belanda telah berhasil mengalahkan semua perlawanan Bali, dengan ribuan orang Bali menjadi korban tewas, menyerah, atau melakukan ritual puputan. Lombok dan Karangasem selanjutnya menjadi bagian dari Hindia Belanda, dan pemerintahan dijalankan dari Bali. Gusti Gede Jelantik diangkat sebagai regen Belanda pada tahun 1894, dan ia memerintah hingga tahun 1902. Harta kekayaan kerajaan Lombok disita oleh Belanda, diantaranya termasuk 230 kilo emas, 7.000 kilo perak, dan perhiasan dan karya sastra, termasuk negara Kertagama. Bangli dan Gianyar tidak lama kemudian juga mengakui kedaulatan Belanda, namun wilayah Bali Selatan terus melawan sampai terjadinya intervensi Belanda di Bali, 1906, berikutnya. Sebelumnya, pada tahun 1891, terjadilah pemberontakan dari masyarakat Muslim Sasak di Lombok Timur terhadap penguasa Bali Mataram, yaitu anak agung Gede Ngurah Karangasem. Pemberontakan ini, yang merupakan kelanjutan dari pemberontakan sebelumnya pada tahun 1855 dan 1871, yang sebelumnya berhasil ditumpas oleh penguasa Bali Mataram. Hal itu terjadi karena penguasa Bali Mataram tersebut meminta masyarakat Sasak mengumpulkan ribuan orang untuk membantunya menyerang kerajaan Klungkung di Bali, dalam upayanya untuk menjadi penguasa tertinggi di Bali. Pada tanggal 25 Agustus 1891, putra penguasa Bali Mataram yaitu anak agung Ketut Karangasem dikirim beserta 8.000 orang tentara untuk menumpas pemberontakan di Praia, yang termasuk wilayah kerajaan Selaparang. Pada tanggal 8 September, pasukan kedua di bawah putra lainnya anak agung Made Karangasem yang berkekuatan 3.000 orang dikirimkan sebagai pasukan tambahan. Karena tentara kerajaan tampak dalam kesulitan untuk mengatasi keadaan, diminta lagi bantuan penguasa bawahan Karangasem, yaitu anak agung Gede Jelantik, untuk mengirimkan 1.200 orang pasukan elit untuk menuntaskan pemberontakan. Perang berkecamuk berkepanjangan sejak 1891 hingga 1894, dan tentara Bali Mataram yang lebih canggih persenjataannya dilengkapi dengan 2 kapal perang modern, Sri Mataram dan Sri Cakra, berhasil menduduki banyak desa yang memberontak dan mengelilingi kubu perlawanan Sasak yang terakhir. Pada tanggal 20 Februari 1894, yang secara resmi Sasak mengirimkan utusan untuk meminta intervensi dan dukungan Belanda. Belanda, yang melihat peristiwa ini sebagai kesempatan untuk memperluas kendali mereka di Hindia Timur, memilih untuk memihak Sasak yang telah meminta perlindungan kepada mereka. Belanda segera saja mulai mengganggu impor senjata dan perlengkapan penguasa Bali Mataram, yang selama ini mereka datangkan dari Singapura.